Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam santun, salam misteri untuk teman-teman di rumah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini seperti biasa di malam Jumat ya, kita bisa ketemu lagi, bisa bersilaturahim lagi, dan tentunya masih dengan kisah-kisah nyata yang dikirim oleh narasumber-narasumber kita ya. Namun sebelumnya mohon maaf karena untuk malam hari ini kita sedikit terlambat untuk penayangan, karena memang ada sedikit kendala atau sedikit kesalahan teknis tadi, namun tidak mengurangi rasa hormat bahwa kita tetap akan menghibur teman-teman dan memberikan tayangan untuk teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita melangkah untuk menceritakan kisah-kisah nyata yang kita dapat dari narasumber kita ya, sebelumnya terima kasih sekali yang sudah subscribe dan yang selalu mendukung, selalu setia di channel kita. Terima kasih, semoga panjenengan semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarokahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohani, dilapangkan jalan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang belum subscribe ya, monggo silahkan di subscribe dan jangan lupa like, komen, share-nya, dan juga tanda loncengnya ya, jangan lupa yang paling atas biar tidak ketinggalan setiap tayangan dari kita. Dan malam hari ini kita hadir dengan nama yang baru lagi, karena setelah melewati masa-masa evaluasi ya, dengan sangat terpaksa kita hadir dengan nama yang baru, yaitu Tanpa Waton. Dan teman-teman sendiri nantinya bisa mengartikan, bisa menerjemahkan, dan bisa mencari makna dari kalimat Tanpa Waton. Teman-teman di rumah, pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah kisah yang dikirim oleh Pak Niman Sutrisno. Beliau berasal dari Wonosobo ya, masih di Kabupaten Wonosobo. Namun untuk tempat tinggalnya beliau minta untuk dirahasiakan, dan tempat kejadiannya juga beliau sangat wanti-wanti agar dirahasiakan dari publik ya. Jadi mohon maaf semua untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Langsung saja kita akan menceritakan kisah nyata dari Pak Niman Sutrisno tersebut ya. Dan peristiwa tersebut atau kejadian tersebut terjadi pada tahun 1972. Pada waktu itu Pak Niman masih beraktivitas sebagai tukang bubur kacang hijau ya, kalau disingkatnya itu burjo. Jadi setiap harinya Pak Niman Sutrisno ini berkeliling dari desa ke desa untuk menjajakan dagangannya, yang tentunya waktu itu sudah menggunakan gerobak.
Kalau waktu pertama kali baru-baru jualan, beliau masih dengan dipikul ya. Nah, ada sekian tahun lamanya Pak Niman beraktivitas dagang keliling untuk menjajakan bubur kacang hijaunya. Namun pada suatu ketika, masih di tahun tersebut ya, seperti biasa Pak Niman sudah persiapan, sudah selesai semua, dan Pak Niman Sutrisno ini pamitan sama istrinya untuk keliling ya. Mak, aku tak angkat dhisik, dongakno muga-muga untuk rezeki sing akeh, ben iso nempur, ben iso bayar utang ning warung, ben iso nyekolahke anak-anak. Dan istrinya ya langsung menjawab dan mengantar kepergian Pak Niman Sutrisno. Yo Pak, tak dongake muga-muga sampean diparingi rezeki sing akeh, sing berkah, sing migunani kanggo keluarga. Nah, singkat kata, Pak Niman mulai keluar dari rumah dan berjalan berkeliling menjajakan dagangannya yang berupa bubur kacang hijau ya. Satu kampung beliau masuki sepi banget, bahkan bisa dikatakan tidak ada yang membeli sama sekali, tidak ada satupun pembeli. Pak Niman masih semangat. Terus beliau jalan lagi, pindah ke kampung lain. Di kampung yang kedua masih sama, jadi tidak ada pembeli satupun. Sampai waktu itu sudah pukul 9 pagi. Di situ Pak Niman tetap masih tidak patah semangat. Setelah satu kampung itu beliau kelilingi, tentunya dengan ciri khas beliau dalam menjajakan dagangannya. Setelah itu Pak Niman pindah lagi ke kampung lainnya. Nah, di kampung yang ketiga ini alhamdulillah waktu itu ada tiga orang pembeli. Kemudian beliau keliling lagi di kampung yang ketiga itu, melanjutkan untuk menjajakan dagangannya sampai rumah terakhir tetap tidak ada pembeli lagi. Akhirnya Pak Niman istirahat sebentar sambil melinting dan berpikir, ini aku mau kemana lagi ya? Sudah jam segini, sudah siang, daganganku masih belum laku, baru 3 orang yang beli. Ini aku nanti pulang mau bawa apa? Gimana mau bayar utang di warung? Anak-anak besok sekolah gimana? Jadi dengan perasaan sedikit sedih ya, Pak Niman berharap dan berdoa sekali. Nah, kemudian selesai melinting, selesai menikmati rokok lintingannya, Pak Niman kembali melangkah menuju kampung yang keempat. Ya, 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, sampai habis semua rumah beliau kelilingi. Namun di situ belum beruntung. Jadi pada waktu itu di kampung yang keempat tidak ada pembeli sama sekali. Sementara
waktu sudah menunjukkan pukul 12, sudah setengah hari ya, sudah setengah hari sendiri Pak Niman berkeliling menjajakan dagangannya, namun sejauh itu baru ada 3 pembeli. Hal itu semakin membuat Pak Niman merasa mulai putus asa ya. Sudah 4 kampung beliau kelilingi, cuma ada 3 pembeli, sementara hari sudah tengah hari. Namun tetap sambil berdoa dalam hati, Pak Niman kembali lagi untuk bangkit dan untuk semangat menjajakan dagangannya. Nah, pada waktu itu sudah ada 6 kampung. Pada akhirnya 6 kampung beliau datangi dan kelilingi, tetap nol, tidak ada pembeli lagi. Akhirnya dengan sedih dan sangat sedih, Pak Niman memutuskan untuk pulang karena hari sudah mulai sore. Nah, sepanjang perjalanan pulang itu Pak Niman sambil meratap dalam hati ya Allah, kenapa hari ini nasibku kurang beruntung. Aku mau bilang apa sama istriku nanti? Kasihan anak-anak besok sekolah, nggak ada uang jajan. Dan pada waktu itu Pak Niman Sutrisno ini sampai menangis sambil berjalan, sambil mendorong gerobaknya. Rasanya begitu sedih. Dan ketika melewati sebuah persawahan yang dekat dengan sebuah jembatan, ketika sudah mau masuk jembatan, sudah mau melewati jembatan, tiba-tiba beliau mendengar ada suara teriakan. Beliau berhenti untuk memastikan bahwa suara itu memanggilnya. Beliau tengok kanan kiri, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya Pak Niman mau melangkah lagi, namun suara itu terdengar lagi memanggilnya. Cu, Reneo, biar tuku. Nah, Pak Niman memastikan lagi. Rupanya suara tersebut berasal dari tengah sawah yang agak jauh dari jalan raya waktu itu ya. Nah, Pak Niman masih belum yakin bahwa suara yang beliau dengar itu adalah berasal dari tempat itu. Namun dari tempat tersebut ya, di tengah sawah itu adalah suami istri memang yang kemudian melambaikan tangannya. Reneo, biar pingin bojomu. Nah, karena merasa yakin bahwa pasang suami istri ini memanggil beliau, akhirnya dengan sedikit penuh semangat Pak Niman turun karena waktu itu ya masih ada jalan yang bisa dilewati untuk gerobak. Jadi dengan menuntun gerobaknya beliau turun sampai di jalan setapak ya, sebenarnya jalan setapak, namun cukup untuk lewat gerobak karena memang di jalan itu memang jalur untuk lewat gerobak-gerobak sapi juga ya. Nah, sampai di tempat tersebut di mana sepasang suami istri itu memanggilnya. Nah, kemudian
beliau meyakinkan lagi, itu Mbak ngersane burjo nopo. Nah, yang menjawab itu si bapak ya, yo tolong gawe ini semua ya, tak borongi kabeh daganganmu. Oh gue Pak, dan jenengan ngomong kali dalam bahasa nasionalnya ya, dia tak borong semua daganganmu. Nah Pak Niman kan bertanya ya, jadi sampean kan cuma berdua tuh Pak. Dalam hati Pak Niman itu apa habis, sementara dagangannya itu kan masih bisa dibilang masih penuh ya, karena baru berkurang 3 mangkok. Namun si bapak ini meyakinkan, jangan khawatir, daganganmu nanti bakal habis. Nah kemudian beliau si bapak itu menoleh ke arah sungai sambil memanggil-manggil, woi lele rene kabeh ini Tomam Burjo, lele kesini semua ya, kita makan burjo. Pak Niman waktu itu kaget melihat ada segerombolan anak-anak kecil ya, banyak sekali itu. Kalau dihitung ada sekitar 25 orang ya, anak-anak kecil itu yang naik dari sungai terus mendekati mereka ya. Begitu gembiranya mereka karena mau makan burjo. Nah Pak Niman sempat bingung, lah ini cukup juga ini ya burjoku ya, lah anaknya sekian banyaknya ini. Sambil melirik ke apa itu, panci atau apa itu yang tempat buat naruh burjonya itu ya. Nah akhirnya dituangkan ya, dilayani satu persatu. Namun dari arah sungai tersebut datang lagi segerombolan anak-anak kecil, sambil ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang joget-joget karena kegirangan. Nah, Pak Niman semakin khawatir, semakin kaget, waduh ini nggak bakalan cukup ini burjoku. Dan sepertinya si bapak itu bisa menangkap apa yang dipikirkan Pak Niman. Nggak usah khawatir nak, cukup. Pak Niman waktu itu masa bodoh, nggak cukup ya masa bodoh gitu kan. Karena sebenarnya kaget juga, yang rombongan kedua itu sekitar 30 anak ya, makanya sempat bingung. Tapi masa bodoh cukup nggak cukup terserah, yang penting mau diborong gitu kan dalam hatinya. Alhamdulillah hari itu pada akhirnya dagangannya bakalan habis. Wah dituang, dilayani satu persatu sampai yang perkiraan dari Pak Niman itu sebenarnya sudah habis ya. Namun begitu diciduk terus setiap mangkoknya dikasihkan ke anak-anak tersebut, sampai masih ada sekitar 20 anak. Itu burjonya masih ada terus, nggak ada habisnya. Dan itu membuat Pak Niman semakin heran, nah ini kenapa ini burjoku, ada apa ini, ada keanehan gitu kan. Namun Pak Niman nggak berani untuk mengutarakan. Nah akhirnya cuek, masa bodoh, tetap dilayani. Walaupun sebenarnya heran karena burjo yang di dalam subluk ya, waktu itu kalau orang Jawa bilang subluk, itu gak ada habisnya. Nah akhirnya kebagian semua, dan Pak Niman melihat memang masih ada sisa sedikit di dalam subluk ya.
burjonya itu masih ada sisa sedikit. Akhirnya sambil menunggu anak-anak itu selesai, dan mereka antara Pak Niman sama sepasang suami istri tersebut ngobrol ngalor gitu, sampai pada akhirnya ketika selesai semua dan alhamdulillah Pak Niman mendapatkan rezeki waktu itu ya. Dan si bapak itu mengulurkan uang tanpa bertanya berapa, tanpa bertanya berapa habisnya. Nah, pada waktu itu dalam perkiraan Pak Niman ini duitnya banyak banget. Yang mohon maaf ya, kita nggak bisa menyebutkan nominalnya, tapi dalam pikiran Pak Niman ini duitnya banyak banget ini. Aku nggak ada kembalian, orang dari tadi belum laku baru 3 mangkok. Tapi Pak si bapak itu ya lagi-lagi seperti tahu yang dipikirkan oleh Pak Niman. Langsung beliau bilang ini, "Wah, buat kamu bawa pulang, nggak usah kembaliin, dalam arti nggak usah ada kembalian gitu ya, bawa pulang aja semua." Nah, Pak Niman merasa bingung, nggak enak juga kan. Nah, si bapak itu bilang lagi, "Udah nggak usah dipikirkan, cuma aku pesen nanti kalau sudah sampai rumah uang itu jangan dibelanjakan dulu di warung." Pak Niman masih bingung, lalu meyakinkan lagi apa yang didengar tersebut ya. Lalu bapak itu menjelaskan lagi, "Iya, pesanku nanti kalau sudah sampai rumah uang itu jangan sampai dipakai dulu untuk belanja di warung. Kamu simpen dulu. Kamu bilang sama istrimu, kepepet kayak apa jangan sampai uang itu dipakai dulu. Pokoknya simpan saja uang itu." Nah, akhirnya Pak Niman mengiyakan dan sambil mengucapkan terima kasih atas rezeki yang berlebih yang diberikan oleh bapak tersebut. Akhirnya Pak Niman pulang dan sesampainya di rumah menyampaikan kabar gembira tersebut kepada istrinya ya. Dan istrinya juga sangat senang sekali karena pada sore itu akhirnya mendapatkan rezeki yang lebih dari biasanya. Namun ternyata Pak Niman lupa untuk menyampaikan pesan dari si bapak tersebut ya, sebelum pulang ke rumah. Tanpa sepengetahuan Pak Niman, istrinya pergi ke warung dan membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sore itu dan untuk belanja lagi bahan-bahan untuk membuat burjo yang akan dijual besok. Nah, jadi singkat kata uang tersebut akhirnya terpakai dan dibelanjakan di warung sehingga tidak ada sisa sama sekali, karena memang untuk bayar utang juga. Nah, hari berganti menjadi malam, dan pada malam hari itu ada satu keanehan yang terjadi di dalam rumah Pak Niman. Pak Niman mulai merasakan tidak nyaman di rumah, bahkan sebentar-sebentar merasa gelisah, seperti ada yang
mengawasi seperti ada apa satu hal yang menjadi beban pikiran beliau, sampai akhirnya nggak bisa tidur. Dan pagi harinya Pak Liman sakit. Jadi pada pagi harinya Pak Liman sakit, beliau sampai kejang-kejang itu, sampai teriak-teriak, pokoknya seperti orang kesurupan ya. Nah, akhirnya istrinya minta tolong ke tetangga-tetangganya yang terdekat ya untuk membantu dengan sakitnya Pak Liman tersebut. Jadi mulai dari pagi itu sampai ada 3 hari Pak Liman mengalami sakit. Jadi sehingga tidak bisa berjualan, tidak bisa beraktivitas seperti hari-hari biasanya, dan sakitnya itu semakin aneh. Karena apa? Pak Liman seperti sering kayak orang kesurupan, dan bukan kayak orang kesurupan. Mungkin kalau orang yang ini tahu pasti bisa menangkap ya bahwa beliau itu memang kesurupan. Nah, sampai-sampai Pak Liman itu seperti mau mencelakai istri dan anak-anaknya. Nah, pada suatu malam ketika sakitnya sedikit reda dan Pak Liman sedikit tenang karena ada yang mendampingi, yaitu ada Pak Kiai ya. Waktu itu ada Pak Kiai yang ditemani oleh beberapa warga yang menjaga Pak Liman. Nah, akhirnya Pak Liman bisa tidur terlelap. Namun dalam tidurnya Pak Liman mendapatkan satu mimpi aneh, di mana beliau bermimpi bertemu dengan makhluk aneh, sosok aneh yang pada waktu itu berwujud seekor kuda hitam, dan kuda itu seperti mau menyerang beliau. Nah, Pak Liman ini berusaha menyelamatkan diri, berusaha melawan, tapi kuda itu kemudian menyerang terus, sampai akhirnya Pak Liman menjerit sekeras-kerasnya dan beliau terbangun ketika Pak Kiai dan beberapa warga yang menunggu ya itu membangunkannya. Nah, Pak Liman ditanyai, "Kamu mimpi apa, Mas?" Pak Liman waktu itu nggak mau menceritakan, jadi masih dalam kebingungan dengan mimpinya. Namun beliau nggak mau menceritakan apa yang ada dalam mimpinya. Akhirnya dengan ditenangkan saja oleh Pak Kiai dan diberi air minum yang sudah diisi doa-doa. Nah, singkat kata, Pak Liman mengalami sakit ini sudah sekian hari, dan kembali pada suatu malam Pak Liman mendapatkan mimpi yang sangat aneh, yang mana beliau itu kembali bertemu dengan sosok kuda hitam. Namun malam itu kuda tersebut bukan sepenuhnya berwujud kuda ya. Pada malam itu Pak Liman bermimpi kuda tersebut aneh. Jadi dari badan ke belakang ke ekor itu berupa kuda, namun dari leher ke atas itu berupa kepala manusia, bukan kepala kuda tapi kepala manusia. Nah, di situ Pak Liman bukan diserang atau dianiaya, bukan, namun di situ dikasih wejangan. Sebenarnya bisa dikatakan satu peringatan.
yang kalau kita terjemahkan ya, jadi makhluk tersebut atau sosok yang berwujud manusia separuh kuda itu mengatakan, kamu melanggar janji, melanggar apa yang sudah disampaikan ke kamu. Nah, Pak Niman tidak menjawab, tapi makhluk tersebut tahu apa yang ada dalam pikiran Pak Niman. Kamu lupa, kemarin kamu dipeseni sama beliau agar tidak menjajakan, tidak membelanjakan uang tersebut ketika kamu menerima uang tersebut, dan kamu tidak memberitahu istrimu bahwa uang itu jangan dibelanjakan dulu. Nah, akhirnya seperti disambar petir, Pak Niman kaget setengah mati dan langsung ingat apa yang pernah disampaikan oleh bapak yang membeli burgonya di sawah itu ya. Nah, akhirnya Pak Niman bingung harus bagaimana, karena pada waktu itunya mimpinya berakhir ya, dan kuda tersebut seperti menaruh raut kemarahan, namun kemudian menghilang dalam mimpi dan Pak Niman tersadar. Kejadian tersebut berulang sampai akhirnya hampir ada 3 bulan Pak Niman mengalami hal tersebut, sampai bisa dikatakan sudah seperti orang yang hilang ingatan dan lebih sering kesurupan. Nah, bahkan dari Mbak Yunya ya, kakak perempuannya juga yang waktu itu bisa dikatakan orang yang bisa menolong sesama ya, dalam arti punya kelebihan, itu sampai berusaha mengatasi. Dan walaupun Pak Niman tidak menceritakan tentang mimpi-mimpi beliau, tapi si Mbak Yunarto ini, Mbak Yunarto tahu yang sebenarnya. Dan pada waktu itu memang kemudian diadakan semacam rembuk ya, semacam rembuk untuk mencarikan jalan keluar untuk Pak Niman tersebut. Nah, di situ ada Pak Kiai, Mbak Yunarto dan istri dari Pak Niman. Nah, singkat kata akhirnya memang mendapatkan jalan keluar, dan dimana di situ memang menemukan sebuah jawaban bahwa dari keluarga Pak Niman harus mengadakan ritual tebusan gitu ya. Salah satu ritual untuk menebus atas kesalahan beliau. Nah, jadi singkat kata, setelah diadakan ritual tebusan tersebut untuk menebus kesalahan yang pernah dilakukan oleh Pak Niman tersebut, perlahan-lahan kondisi Pak Niman mulai membaik dan akhirnya bisa sembuh total. Nah, teman-teman, dari cerita kisah nyata yang dialami oleh Pak Niman Sutrisno ini, bisa kita simpulkan, dan juga ini sebagai pembelajaran lagi buat kita, bahwasannya kita harus selalu ingat kepada Gusti Allah. Kita harus selalu ingat, selalu berdoa setiap mau melakukan aktivitas, dan dimanapun tempat kita harus memperbanyak istighfar dan sholawat walaupun dalam hati.
agar kita terhindar dari perbuatan setan yang akan menjerumuskan kita ataupun mencelakakan kita ya. Nah, itu pembelajarannya pada malam hari ini dari kisah nyata yang dialami oleh Pak Imam Sutrisno. Dan sebelum saya menutup cerita ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sekali untuk teman-teman di rumah yang masih selalu setia menemani saya, masih selalu setia mendukung saya, dan juga rasa terima kasih untuk Kang Masku kembali ya, dari channel Dong Gedang yang sudah mengizinkan untuk bergabung di backsoundnya. Ada juga saudaraku Albay Brian ya, untuk backsoundnya juga terima kasih sudah diizinkan bergabung. Dan juga teman-teman semuanya yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Dan yang belum subscribe ya, silahkan di subscribe dulu biar kita bisa lebih jauh menjalin tali persaudaraan. Dan jangan lupa buat teman-teman atau saudara dari teman-teman, barangkali ada yang mempunyai pengalaman atau kisah nyata seputar misteri, silahkan bisa disampaikan melalui kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel saya. Insya Allah nanti kita akan kembangkan seperti malam hari ini kita tayangkan ya. Dan dari saya ya, mohon maaf kali apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman di rumah. Saya hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, mohon dimaafkan lahir dan batin. Akhir kata dari saya, Pianto, di channel Tanpa Waton, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.